Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 25 Maret 2026 berjudul Memublikasikan Pekabaran bagian kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang kami dapatkan di pagi yang indah ini. Kami rindu mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam buku Lukas ayat 1-76. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ada sesuatu yang menarik mengenai pekabaran yang membuat orang ingin membagikannya kepada orang lain. Itu tentu benar jika pekabarannya adalah pesan pengharapan dari Tuhan. Pada tahun 1849, kaum Advent, hari Sabat, Sabbatarian Adventist, meskipun jumlahnya sedikit, sangat bersemangat untuk menyebarkan pekabaran mereka melalui materi cetakan. James White tidak hanya memprakarsai Present Truth, pekabaran masa kini, untuk menyajikan pemahaman baru tentang Sabat dan pekabaran malaikat ketiga, tetapi pada musim panas tahun 1850, ia mulai menerbitkan Advent Review, sebuah terbitan berkala yang berusaha untuk menjangkau kaum penganut ajaran Miller yang tercerai-berai dengan kekuatan dan kebenaran argumen yang mendukung gerakan tahun 1844. Ada rancangan khusus di balik cara pendekatan White. Jika Advent Review ingin menyadarkan para pengikut Miller yang kecewa akan kebenaran pekabaran malaikat pertama dan kedua, maka Present Truth mendesak mereka untuk menerima pekabaran malaikat ketiga. Ia menggabungkan kedua terbitan berkala itu menjadi satu pada November 1850 dan menyebutnya Second Advent Review and Sabbath Herald, sekarang dikenal sebagai Adventist Review. Para penganut Sabat atau Sabbatarians yakin bahwa mereka memiliki pekabaran Tuhan untuk akhir zaman. Kita melihat antusiasme mereka terhadap pekabaran itu, dan kesediaan mereka untuk berkorban demi penerbitan tercermin dalam sensus umum Advent yang pertama pada tahun 1860. Dilakukan oleh D.T. Taylor dari Gerakan Kristen Advent. Sensus tersebut menemukan 54.000 orang Advent dari berbagai golongan, di mana sekitar 3.000 diantaranya adalah penganut Sabat. Hal yang luar biasa tentang angka-angka yang diperoleh Taylor adalah minat yang bervariasi terhadap penerbitan oleh berbagai kelompok Advent. Kelompok yang lebih besar, dengan keanggotaan hampir 20 kali lipat dari penganut Sabat, memiliki daftar sirkulasi hanya 5.000, sedangkan kelompok yang lebih kecil memiliki daftar sirkulasi 4.300. Taylor berusaha keras untuk menunjukkan bahwa penganut Sabat
meskipun merupakan minoritas, namun jelas mereka sangat berdedikasi, bersemangat, dan aktif dalam menyebarluaskan pandangan khusus mereka tentang hari Minggu dan hari Sabat. Dan memang demikian, mereka memiliki pekabaran untuk umat Tuhan di akhir zaman, dan mereka mengetahuinya. Semangat mereka membuahkan hasil. Pertumbuhan keanggotaan di antara para penganut Sabat saat pertemuan melonjak dari sekitar 100 pada akhir tahun 1848 menjadi 2.504 tahun kemudian. Yang lain mulai memahami logika pekabaran mereka dari pelayanan penerbitan mereka. Tuhan tetap menggunakan terbitan Advent untuk menyebarkan pekabarannya. Dalam hal ini, kita masing-masing dapat berperan melalui sarana dan doa kita. Yang menjadi kesimpulannya, Tuhan mempercayakan pekabarannya kepada umatnya untuk dibagikan kepada dunia. Sekalipun kecil dan sederhana, bila dilakukan dengan iman dan kesetiaan, Tuhan dapat memakainya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pakailah hidup kami untuk menjadi alat-Mu dalam menyebarkan kebenaran-Mu. Berikan kami hati yang rindu bersaksi dan setia dalam setiap kesempatan yang Engkau berikan. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan senantiasa akan menyertai dan memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pendidikan dari keluarga kita. Amin.